Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ina Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri. Materi ini diberikan pada siswa kelas 9 tingkat SMP. Transformasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja di sini ada contohnya film Transformer. Ya, transformasi berarti artinya adalah perubahan. Sedangkan transformasi geometri adalah perubahan letak atau bentuk bangun geometri, baik itu titik, garis, dan bidang. Yang akan kita pelajari yaitu adalah refleksi. Di dalam transformasi geometri ada 4 submateri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang refleksi. Berikut contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda sedang di depan cermin. Perhatikan bayangan Anda di depan cermin. Perhatikan baik-baik. Ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pasti setiap orang, setiap hari itu setidaknya akan bercermin. Ya, refleksi adalah sama saja dengan pencerminan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ada sebuah gambar candi. Ini Candi Prambanan. Kemudian di sini ada air. Ya, air di sini bisa menjadi cermin dari candi. Maka bayangannya atau pencerminannya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa air dapat memberikan refleksi pada pemandangan Candi Prambanan. Setiap titik pada Candi Prambanan sesuai dengan bayangannya pada air. Jarak titik Candi Prambanan sama dengan jarak bayangan yang terletak pada air. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada orang yang sedang bercermin. Ya, di sini orangnya sedang sisir, ya, menyisir rambut. Dari gambar ini, coba perhatikan pertanyaannya. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Coba, di sini ada orangnya. Kemudian ini cermin. Kemudian di sana itu ada bayangannya. Apakah memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Jawabannya tentu iya, betul. Kemudian perhatikan lagi gambar orang bercermin, ya, dengan pertanyaan yang berbeda. Coba, apakah setiap kita mendekati cermin, bayangan kita akan ikut mendekat ke cermin? Coba kita bayangkan, ketika kita berdiri di sini, kemudian badan kita maju, misalkan badan kita maju ke cermin. Apakah bayangan kita itu nanti juga ikut maju? Tentu iya. Berarti dari soal ini jawabannya adalah iya. Soal berikutnya. Bagaimana dengan posisi saat menghadap bayangan? Apakah posisinya akan terbalik? Coba perhatikan.
Ini orang di sini sedang menyisir, kemudian apakah bayangannya itu akan terbalik? Ya, misalkan ini orangnya menghadap ke utara. Apakah bayangannya tetap menghadap utara atau menghadap ke selatan? Dari gambar di sini, ya, ketika orang ini sedang bercermin menghadap ke utara, bayangan yang dihasilkan di sini adalah orang tersebut menghadap ke selatan. Berarti dari soal ini jawabannya adalah iya. Soal berikutnya. Apakah suatu bangun yang dicerminkan mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Coba perhatikan. Ya, misalkan ini orangnya sebagai bangunnya. Yang dicerminkan, apakah mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Ketika ini orang sedang bercermin, apakah bentuknya berubah? Bentuknya tetap sama, ya. Kemudian, apakah ukurannya yang berubah? Ukurannya pun tetap sama, ya. Baik itu tingginya ataupun lebarnya itu tetap sama, ya. Berarti dari soal ini, apakah suatu bangun yang dicerminkan mengalami perubahan bentuk dan ukurannya? Jawabannya adalah tidak. Kemudian soal berikutnya. Apakah suatu bangun yang dicerminkan mengalami perubahan posisi? Coba perhatikan. Ya. Ketika ada orang bercermin di sini. Kemudian ini cerminnya. Ya. Apakah hasil bayangannya itu mengalami perubahan posisi? Tentu jawabannya adalah iya. Kemudian soal berikutnya. Apakah jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan tersebut ke cermin? Ketika misalkan dicontohkan di sini orang bercermin. Jarak orang terhadap cermin dimisalkan 1 meter. Kemudian jarak cermin terhadap bayangannya adalah juga 1 meter. Tetap jawabannya adalah iya. Jaraknya adalah sama. Ketika orang itu misalkan di sini mundur sejauh misalkan 1,5 meter, maka bayangan yang dihasilkannya pun dari cermin ke bayangan itu jaraknya pun maka akan mundur, ya, 1,5 meter juga. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang refleksi pada titik dan garis. Dimisalkan di sini ada titik A. Dicerminkan terhadap garis M. Maka hasil pencerminannya adalah A aksen. Coba perhatikan. Jarak antara titik A terhadap cermin di sini ada 2 satuan. 1, 2. Dan jarak cermin terhadap bayangannya atau A aksen adalah juga 2 satuan. 1, 2. Ini namanya pencerminan, seperti ini. Kemudian contoh lagi di sini ada pencerminan garis. Misalkan di sini adalah garis G. Coba perhatikan. Ada garis G, kemudian dicerminkan terhadap garis M. Maka hasil pencerminannya adalah garis G aksen. Coba perhatikan. Maka hasil pencerminannya seperti ini. Kemudian kita akan mempelajari refleksi pada koordinat kartesius.
Misalkan di sini ada titik A, yaitu 2,4. Yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini dicerminkannya terhadap sumbu Y. Ya, maka kita akan bisa menjawab dari soal ini. Tentukan bayangan titik A 2,4 ini yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka nanti hasilnya di sini. Ya, hasilnya adalah di sini bayangannya A aksen. Oh, ternyata A aksennya adalah min 2,4. Kemudian sekarang ada diperhatikan untuk garis. Di sini adalah garis B. Di sini B ya adalah titik B-nya min 3,1. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Coba kita perhatikan. Di sini ada titik B min 3,1 direfleksikan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya. Ya. Maka hasil bayangannya adalah B aksen, yaitu min 3, min 1. Ya. Jarak antara B atau benda di sini titik terhadap cerminnya itu adalah satu satuan. Sedangkan jarak dari ini cerminnya ke bayangannya yaitu juga satu satuan. Kemudian sekarang titik C. Coba diperhatikan. Di sini ada titik C diketahui yaitu titiknya min 6,3. Direfleksikan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya. Ya. Maka hasil bayangannya adalah yaitu C aksen. C aksennya adalah min 6, min 3. Ya. Selanjutnya adalah persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada koordinat kartesius. Diketahui ada sebuah titik P. Titik P di sini adalah X, Y. Ini ada titik P, dimisahkan X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen. Di sini P aksennya bagaimana? Coba perhatikan. Ya, ketika ini ada titik P, ya, kemudian di sini X, Y, X-nya yaitu positif, Y-nya juga positif. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Maka hasil bayangannya P aksennya adalah X, X-nya juga di sini misal positif, kemudian Y karena ini ke bawah, maka Y-nya negatif. Maka hasilnya adalah P aksennya X, min Y. Maka dapat diperoleh rumus dari pencerminan terhadap sumbu X dapat ditulis P titiknya misalkan X, Y terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya X, min Y. Ini adalah rumus
refleksi terhadap sumbu X. Selanjutnya adalah persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Di sini ada diketahui titiknya adalah P. P di sini yaitu X, Y. X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya di sini menghasilkan P aksen. P aksennya yaitu ini X karena ke kiri, maka X-nya adalah negatif. Kemudian Y-nya ke atas, Y-nya positif. Maka hasil bayangannya min X, Y. Maka dapat ditulis rumus dari refleksi terhadap sumbu Y, yaitu ketika misalkan titiknya P, X, Y terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksennya min X, Y. Selanjutnya adalah persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan ini adalah garisnya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian diketahui di sini ada titik P. Misalkan X, Y. Ya. X-nya positif, Y-nya juga positif karena letaknya di sini. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana hasil pencerminannya? Coba kita perhatikan. Oh, ternyata di sini. Ya, hasil pencerminannya yaitu menjadi P aksen Y, X. Ya. Coba perhatikan, maka dapat ditulis rumus berikut. Ya, ketika ada garis OA sama dengan OB atau X aksen sama dengan Y atau A garis A ke P aksen sama dengan B ke P, garis BP, atau Y aksennya sama dengan X. Ini adalah rumus transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ketika diketahui titiknya Px, Y terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya atau hasil refleksinya yaitu menjadi Y, X. Ini rumusnya. Selanjutnya persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Di sini sudah diketahui garis Y sama dengan min X. Ya, Y sama dengan min X karena garisnya ke sini, ini posisi X-nya di sini otomatis negatif, makanya di sini adalah Y sama dengan min X.
gambarnya adalah seperti ini. Ini gambar garisnya atau gambar cerminnya. Garis Y sama dengan min X. Misalkan diketahui, di sini ada titiknya P. Karena letaknya di sini, ya. X-nya adalah positif, ke kanan positif, ya. Y-nya ke atas, yaitu juga positif. Ya. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka hasil pencerminannya didapat, yaitu titik di letaknya di sini. Ya. Coba perhatikan. Ini garis X, yaitu arahnya ke kiri. Kemudian Y-nya ke bawah. Ya. Diperoleh yaitu menjadi min Y, min X. Coba perhatikan lagi. Ya. Misalkan AP aksen, coba A ke P aksen, di sini garis A ke P aksen, itu sama saja dengan garis B ke P, garis PP. Atau X aksen, ya, itu sama saja dengan min Y. Kemudian ada OA. Dari O sampai A, garis OA. Itu sama saja dengan OB. Atau Y aksennya atau bayangan Y-nya didapat menjadi min X. Maka dapat diperoleh rumusnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X jika titiknya di sini adalah P, X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah P aksennya min Y, min X. Selanjutnya adalah persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal 0,0. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Cerminnya adalah titik 0, 0,0. Berarti cerminnya adalah di sini. Ya. Diketahui di sini misalkan adalah P. P-nya adalah X, Y. Ya. X-nya karena ke kanan, dia akan positif. Kemudian Y-nya ke atas, ketemu di sini, dia juga akan positif. Dicerminkan terhadap titik asal 0,0 di sini. Maka hasil pencerminannya yaitu P aksen menjadi min X, min Y. Karena di sini X-nya adalah ke kiri, kemudian Y-nya ke bawah. Coba untuk memperjelas, kita perhatikan garisnya. Ya. Antara garis dari O ke A, kemudian dengan B ke P, itu sama, 2 satuan. Ya. Dari B ke P, itu 2 satuan. Dari 0, atau ini di sini, titik asalnya ke A, itu juga 2 satuan. Ya. Maka dapat diperoleh rumus dari transformasi refleksi terhadap titik asal 0 yaitu 0,0 ya dapat ditulis di sini yaitu P sama dengan X, Y ya
titik asalnya adalah 0 di sini, ya. Kemudian hasil bayangannya yaitu menjadi min X, min Y. Coba kita lihat lagi. Jarak antara dari titik P, kemudian ke bawah ke sini, ke sumbu X, itu ada 4 satuan. Berarti bayangannya, ya, karena di sini menggunakan titik asal 0, 0,0, maka ke bawahnya, ini bayangannya ke sini, dia juga ke bawahnya 4 satuan. Coba dihitung, 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ya. Begitu juga misalkan di sini P. Jarak antara titik P di sini terhadap sumbu Y, di sini yaitu jaraknya 2 satuan. 1, 2. Maka hasil bayangannya pun, karena cerminnya di sini 0,0, hasil bayangannya juga adalah 2 satuan ke kiri. Ya. Coba perhatikan lagi untuk soal berikut ini. Coba untuk rumus yang tadi. Sini. Ya. Bu Ina pertegas lagi, ya. Yaitu persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Di sini misalkan ada titiknya P. Ya. Jarak antara titik P terhadap sumbu X ini yang sebagai cermin. Ke bawahnya yaitu jarak terhadap cerminnya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya pun, ya karena ini terhadap sumbu X, berarti ke bawah itu juga 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan jarak antara titik P di sini terhadap sumbu Y. Di sini ada 3 satuan. Maka bayangan yang dibentuk pun di sini juga 3 satuan. Ya. Coba contoh lagi untuk mempertegas. Di sini ada terhadap sumbu Y. Perhatikan. Ya. Terhadap sumbu Y, ini adalah cerminnya adalah sumbu Y. Ya. Jarak titik P yaitu terhadap sumbu X. Di sini ada berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y ada 1, 2, 3. 3 satuan. Ya. Karena dari X ya sampai sini itu 4 satuan, maka bayangannya pun karena ini terhadap sumbu Y, di sininya pun dia naik ke atas juga 4. Ya. Kemudian terhadap sumbu Y-nya di sini, tadi di sini 3, berarti di sini pun 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Ini misalkan. Ya. Ada garisnya atau titiknya di sini yaitu titik P, X, Y. Ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Titik P di sini letaknya terhadap sumbu Y di sini jaraknya 1 satuan. Kemudian terhadap sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Tetapi ini yang dicerminkan, jarak cerminnya, coba perhatikan. Dari cermin ke P itu ada 1, 2.
Berarti bayangannya pun dari cermin ke bayangan juga nanti 2, 1, 2. Maka didapat di sini P aksennya. Kemudian ini selanjutnya saya pertegas lagi yang tadi. Misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Sini sudah ada contohnya. Ya, sudah sangat jelas. Ini terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan di sini P sama dengan X, Y, ya. Jarak titiknya di sini ke X adalah satu satuan, sini. Ya. Kemudian terhadap sininya, sumbu Y-nya ada 4 satuan. Cerminnya adalah ini, Y sama dengan min X. Coba perhatikan. Jarak titik P ya terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, di sini ada 1, 2 setengah. Ya, 2 setengah. Jaraknya 2 setengah. Maka hasil bayangannya pun di sini harusnya juga 2 setengah. Ini coba, ini setengahnya, ini 1, 2. Oh, sama. Ternyata 2 setengah. Begitu. Ini adalah beberapa rumus dari pencerminan. Dari yang pertama tadi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, ya, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, dan terhadap titik asal 0,0. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.